Tapi banyak juga yang melakukan survei. Oke guys, balik lagi bareng Didik Rahmadi, dan di video kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat masuk di keperawatan. Karena banyak sekali teman-teman yang di video sebelumnya nanya-nanya tentang syarat masuk keperawatan. Banyak yang nanya. Oke, dan di video kali ini aku bakalan ngejawab beberapa pertanyaan kalian yang telah kalian ajukan di kolom komentar ya. Oke, di sini udah aku screenshot gitu pertanyaan-pertanyaan kalian, dan aku kayak nggak ngejawab semuanya karena banyak juga pertanyaan yang mirip-mirip gitu ya. Ada pertanyaan mirip-mirip. Oke, langsung saja ya, kayaknya kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Putri Fiona. Kak, masuk UI FK jalur apa? Kak, masuk UI FK jalur apa? Ini kayaknya salah tulis ya, kayaknya FIK ini. Masuk FIK jalur apa ya? Oke, anggap saja tulisannya FIK di sini. Karena FK itu Fakultas Kedokteran, FIK baru Fakultas Keperawatan. Warna makarannya juga beda. Oke, di sini aku bakal ngejelasin terlebih dahulu tentang jalur masuk yang ada di Universitas Indonesia. Di UI itu ada 5 jalur masuk untuk mahasiswa baru gitu. Yang pertama itu ada SNPTN, yang kedua ada namanya SBMPTN, yang ketiga ada namanya SIMAK UI, yang keempat ada namanya PPKB, yang kelima ada namanya talent scouting. Nah, karena talent scouting dan PPKB ini bukan untuk anak reguler, jadi ya kita singkirkan aja ya, kayak nggak ada gitu jalur keperawatan di PPKB dan talent scouting. Karena keperawatan itu reguler, jadi hanya punya sisa yang tadi atau 3 jalur masuk yang tadi dari SNPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI. Nah, di SNPTN ini kayak biasanya, yaitu lewat jalur rapot atau jalur prestasi lah, seperti itu. Nah, kemudian yang SBMPTN itu kalian kayak tes UTBK gitu, kayak yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga ada namanya SIMAK UI atau seleksi masuk UI, atau jalur mandiri lah dari UI-nya, seperti itu. Jadi ada 3 jalur buat kalian yang mau masuk keperawatan di Universitas Indonesia. Oke, semoga terjawab ya Putri Fiona. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Fani Salsabila. Di UI saingannya banyak nggak? Terus saingannya pinter-pinter nggak sih? Di UI saingannya banyak nggak? Ya banyak, soalnya namanya juga UI. Kalian itu berasal dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya kalian itu berasal dari seluruh daerah yang ada di Indonesia gitu. Ya otomatis ya saingannya banyak gitu. Dan kalian misalnya yang mungkin di SMA juara kelas, dari kelas selalu juara kelas gitu, dan ketika kalian masuk UI kalian belum tentu bisa mempertahankan prestasi kalian. Ya syukur-syukur kalian bisa mempertahankannya gitu. Tapi ya jujur nih, kalau di UI itu saingannya lumayan banyak gitu. Ya seperti itulah. Oke, semoga terjawab ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Samudra Alska Bumi. Jurusan IPS bisa masuk FIK UI? Bisa-bisa aja jurusan IPS itu masuk di FIK UI. Tapi mengenai kita yang jalur yang 3 tadi itu, kayak kalau di SNPTN sih kayaknya kurang, nggak mungkin gitu ya jalur IPS. Soalnya kan di SNPTN itu yang dinilai itu nilai rapot kalian gitu. Karena peperawatan itu saintek, ya otomatis yang dinilai itu pelajaran dari jurusan IPA gitu, seperti biologi, fisika, kimia gitu. Dan misalnya kalian dari jurusan IPS kan, karena kalian belajar ekonomi, geografi, dan lainnya gitu kan, nggak ada gitu, nggak cocok gitu, ya nggak sesuai dengan persyaratannya gitu. Jadi ya untuk yang IPS yang daftar di SNPTN di keperawatan kayaknya agak susah buat lulusnya. Tapi kalau SBMPTN dan SIMAK atau seleksi mandiri, karena kalian itu lewat jalur tulis, ya bisa-bisa aja gitu. Yang penting nilai kalian memenuhi dan bisa mengalahkan anak-anak yang lainnya gitu. Jadi untuk jalur SBM dan SIMAK sih bisa-bisa aja dari IPS, seperti itu ya. Semoga terjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nazra Alfasya. Cara ngomong ke ortunya gimana ya kak? Soalnya gue kurang disetujui sama bokap milih FIK. Wah, ini susah juga sih kalau
berbeda pendapat atau berbeda pikiran sama orang tua ya mengenai jurusan kuliah. Ini memang sering terjadi atau banyak terjadi yang masih bingung mau milih jurusan di mana gitu. Banyak perbedaan pendapat antara anak dan orang tua mengenai jurusan gitu. Tapi ya menurut aku ya kalian bisa ngomongin baik-baik sama orang tua kalian. Kalian bisa ngasih kayak pertimbangan gitu. Jika kalian ingin jurusan ini, kalian bisa ngasih pertimbangan gitu sama orang tua kalian gitu dengan alasan-alasan yang logis tentunya yang bisa diterima. Kalian meyakinkan orang tua kalian dengan pilihan kalian gitu. Gimana kalian mau meyakinkan orang tua kalian jika kalian itu belum yakin sendiri dengan pilihan kalian itu. Jadi yang pertama sih kalian harus meyakinkan mereka. Tapi jika orang tua kalian emang nggak setuju dari awal dengan alasan mereka gitu ya, mau gimana lagi gitu ya, yang namanya anak harus berbakti kepada orang tua ya, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Tapi ya sebenarnya sih yang kuliah kalian gitu, kalian harus intinya meyakinkan mereka dengan pilihan kalian gitu. Seperti itu sih menurut aku ya. Memang 50-50 sih, agak sedikit bingung masalah yang seperti ini gitu. Tapi ya balik lagi kalian ngomongin baik-baik lah sama mereka ya. Semoga segera dapat solusinya ya, Nazra. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lazur Fikar. Kak mau nanya, masuk keperawatan harus pinter di mata pelajaran apa ya? Oke, kalau di keperawatan karena viewernya bahas tentang kayak biologi gitu ya, otomatis kalian harus lebih menguasai di mata pelajaran biologi. Karena ya kalian gak jauh-jauh dari pelajaran biologi kayak pas masih SMA gitu, tapi ya lebih mendalam kalau kalian jika kalian sudah kuliah gitu. Jadi ya untuk fisika kimia kalian juga belajar gitu, tapi yang lebih didalamin sih yang biologinya seperti itu. Jadi itu sih yang harus didalami ya kalau kalian masuk ke perawatan. Semoga terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hana. Maaf Kak, mau nanya, waktu itu UTBK dapat skor berapa ya Kak? Terus skor minimal UTBK buat FIK UI berapa? Karena tapi aku nggak UTBK ya ini ya, aku nggak UTBK, tapi banyak juga teman-teman aku yang UTBK, yang simak juga. Untuk skor UTBK sendiri itu kayak universitas atau LTMPT sendiri tidak pernah mengeluarkan skor resmi ya, atau skor minimal atau maksimal buat masuk di suatu jurusan di suatu universitas gitu. Itu kayak rahasia dari sananya gitu. Jadi tidak pernah mengeluarkan skor minimal dan skor maksimal. Tapi banyak juga yang melakukan survei mengenai skor minimal atau skor terendah atau passing grade buat masuk di suatu jurusan. Itu pernah aku bahas juga di video yang ini ya, atau ntar aku sertain linknya di deskripsi. Itu pernah aku bahas tentang skor 15 jurusan dengan skor UTBK terendah masuk UI. Itu pernah aku bahas. Kalian mungkin bisa tonton yang itu aja ya, itu sudah aku jelasin di sana. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ines Pratiwi. Hai Kak, salam kenal, saya lulusan D3 keperawatan. Waduh, kayaknya lebih senior nih ya. Punya cita-cita mau lanjut eskep nurse di FKUI. FIK ya, ini salah tulis lagi kayaknya. Kira-kira untuk jenjang lanjutan gitu, cara daftar kuliah sama seperti cara mendaftar dari SMA ke kuliah pada umumnya atau bagaimana ya Kak? Oh, oke. Untuk kalian yang mau lanjutin dari D3 ke S1 nurse di UI, itu kayak kalian harus ikut yang namanya SIMAK UI dulu atau seleksi masuk UI, atau bisa dibilang kayak jalur mandiri lah buat masuk di UI gitu. Jadi kalau buat kalian yang dari D3 ke mau S1 atau ekstensi, kalian harus ikut SIMAK dulu. Untuk beberapa persyaratan dan berkas-berkas yang harus kalian lengkapi, kalian langsung aja ke www.simak.ui.ac.id ya. Di sana udah lengkap banget tentang persyaratan dan apa yang harus kalian lengkapi di sana. Dan untuk soalnya sendiri, apakah sama seperti anak SMA yang mau masuk kuliah? Ya tentunya beda ya, soalnya beda kompetensi, beda kalian juga kayak udah udah D3 dan mau lanjut ke S1, jadi soalnya tingkat kesulitannya sih beda ya, nggak sama seperti itu. Semoga terjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Elizana.
Kak, apa benar kalau mau lanjut ekstensi keperawatan UI harus pengalaman kerja dulu 2 tahun? Oke, kalau kalian dari S1 dari D3 lanjut ke S1 atau ekstensi, itu kalian harus punya pengalaman kerja atau enggak sih? Jawabannya itu enggak harus kalian punya pengalaman kerja. Kecuali kalau kalian itu mau lanjut ke S2 atau ke magisternya, itu harus punya pengalaman kerja 1 sampai 2 tahun. Sedangkan untuk ekstensinya itu kalian nggak perlu. Mungkin banyak yang nanya seperti ini karena kebanyakan mahasiswa ekstensi itu senior dan udah pada kerja, udah pada nikah. Karena kebanyakan yang ikut ekstensi setelah aku tanya-tanya itu mereka kayak disuruh sekolah lagi di rumah sakitnya seperti itu, dikasih beasiswa buat lanjut ke nurse-nya seperti itu. Jadi makanya mahasiswa ekstensi itu udah pada senior, tapi nggak harus punya pengalaman kerja dulu loh. Kalian bisa langsung dari D3 langsung masuk ke ekstensi seperti itu. Jadi nggak harus punya pengalaman kerja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rosmalindas. Mau nanya, bisa nggak ngelanjutin nurse di UI tapi kita dari S1 keperawatan universitas lain? Oke, misalnya kalian sarjananya di UGM gitu misalnya, terus kalian lanjut nurse di UI gitu. Kayaknya nggak bisa ya. Soalnya kan kayak kalau di sarjana terus lanjut ke nurse itu kayak udah satu paket gitu. Jadi kan harus kalian nyelesain di suatu instansi tertentu gitu. Jadi nggak bisa main loncat dari suatu univ ke univ yang lainnya gitu. Kecuali yang tadi dari D3 ke S1 baru bisa gitu. Untuk sarjana terus lompat ke nurse di univ lain sih kayaknya nggak bisa ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Nabila Izani. Benar nggak sih keperawatan harus bisa jahit prakteknya jahit diri sendiri? Ini gak lucu sih pertanyaannya, jahit diri sendiri ya. Kalau mengenai menjahit sih itu sudah masuk ke ranahnya atau tugas primernya dari dokter. Jadi kalau perawat sendiri sih tugasnya kayak merawat luka atau sebagainya gitu. Ya kalian sih di keperawatan juga belajar gitu kayak dasar-dasarnya gitu, kayak cara mengganti perban luka, cara merawat luka, cara membersihkan luka, kalian juga mempelajarinya gitu. Tapi kalau untuk ranah menjahit sih udah masuk ke ranahnya dokter gitu. Tapi ya kalian juga mempelajari juga dasar-dasarnya seperti itu. Jadi untuk apakah prakteknya jahit diri sendiri? Ini kayaknya enggak nih. Gimana nih jahit diri sendiri? Oke ya, semoga terjawab ya. Oke guys, mungkin sekian video kali ini karena cukup banyak juga pertanyaan tadi dan mungkin pertanyaan yang belum kejawab aku bakalan bahas di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya juga atau belum paham atau ada pertanyaan baru, kalian bisa tulis di kolom komentar di video ini ya. Besok bakalan aku bahas di video selanjutnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Semoga kalian mendapat manfaatnya, dan thank you for watching and see you in the next video.